Memiliki prinsip hidup yang keras sekaligus pemaaf, begitulah sejatinya seorang Marcella Zalianty. Dua sifat yang berbeda inilah yang membentuk Marcella menjadi pribadi mandiri. Marcella tidak suka menunda kerja dan tidak mau melihat orang bermalas-malasan. Tapi siapa yang menyangka jika wanita secantik Marcella ternyata bukan sosok romantis. Saya orangnya keras. Tapi kalau orang bilang saya keras sekali gitu sampai sulit itu salah. Sebetulnya mungkin saya keras yang sifatnya prinsip, tapi sebetulnya hatinya sangat lunak dan sangat sensitif. Dan saya orangnya pemaaf sebetulnya. Jadi kadang-kadang tuh mungkin orang melihat saya dari luar sama yang tahu betul dalamnya bagaimana jiwa saya itu sering berbeda gitu. Orang-orang yang dekat dan orang-orang yang punya sensitivitas tinggi yang biasanya sangat bisa mengerti karakter saya sebetulnya. Boleh dikatakan memang cukup pekerja keras, jadi aku paling tidak suka melihat orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak sigap, kayak gitu. Jadi dengan sekelilingku, dengan orang-orang yang kerja dengan aku juga pasti aku agak determine mereka untuk melakukan segala sesuatu itu bisa cepat, tidak terlalu romantis. Gitu. Terus aku orang yang bukan tipe yang bisa ekspresif juga untuk menunjukkan apa yang aku rasa, tapi ketika aku menyayangi sesuatu itu pasti itu sangat kadang-kadang aku bisa menyayangi itu lebih daripada aku menyayangi diri aku sendiri. Marcella sosok orang yang tidak banyak bicara, yang lebih baik diem, ngeliat gitu. Terus dia kalau diem emang kayak yang judes gitu loh, apalagi bibirnya yang nyunyut gitu kan, kayaknya judes gitu. Padahal sih kalau aku bilang justru lebih terlalu berhati-hati ya anak berbicara gitu. Sekarang dulu pun saya melihat istri saya gini, ini orang kayaknya kok agak-agak sombong ya gitu. Ya senyum aja nggak pernah saya ngeliat istri saya gitu. Saya bilang kamu kok kayaknya agak, tapi sebetulnya dia tidak seperti itu gitu. Tapi memang itu ya ada pembawaan orang seperti itu. Saya dulu ngeliat dia seperti itu. Nah mungkin dengan cobaan yang kemarin dia jalanin, saya dijalanin, akhirnya kita juga, oh ternyata kita hidup di ini nggak sendiri, ya kan kita harus lebih humble, kita harus lebih open sama orang, ya itu mungkin prosesnya harus seperti itu. Jadi saya melihat sosok Marcella sekarang lebih keibuan, lembut ya, terus lebih bijaksana, terus sama orang tua juga jadi lebih care mungkin. Karena dia sudah merasakan punya anak gitu ya, jadi lebih sekarang dia merasakan begitu besarnya arti seorang ibu. Tak ada manusia yang sempurna, begitupun Marcella Zalianty. Sikap tangguhnya dalam bekerja diacungi jempol oleh kedua adiknya. Tapi Marcella juga memiliki sisi lain yang membuat orang jadi takut padanya, yakni judes dan bawel. Inilah sebuah kontradiksi yang membuat Marcella makin bernilai tinggi. Iya, yang ngotot, pekerja keras dan keras kepala, tau kan, kekeh apa kalau orang Sunda kekeh kumikeh gitu ya, keras kepala. Cuman itu bagus gitu, cuman terlalu keras juga kadang ada tidak bagusnya gitu kan. Cuman itu bagus untuk motivasi orang. Dari dulu tuh feminim tuh maksudnya perempuan gitu, cuman dalamnya sebenarnya sih nggak yang terlalu perempuan banget gitu, masih suka yang nggak girly lah gitu, feminim tapi nggak girly gitu, jadi masih suka pakai pakaiannya juga yang masih celana kargo gitu, masih pakai gitu, jadi ya oke lah gitu, nggak yang terlalu cewek banget yang apa kena matahari takut gitu, enggak. Judes udah sama bawel banget mbak, sumpah itu yang membuat saya juga salah satunya saya nggak bisa kerja bareng sama dia karena orangnya sangat amat bawel. Jam 1 malam tuh bisa BB, SMS saya bisa panjang ngomongin, pas saya balas sudah didiemin. Yang kayak gitu-gitu tuh yang masih saya benci sampai sekarang. Cuman anyway, setiap orang punya kekurangan ya. Jadi saya nggak, ya udahlah. Ya kalau mama hanya selalu mendoakan agar rumah tangganya damai, tenang, dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah. Dan Noni juga bisa menjadi sosok ibu yang seutuhnya, berhasil di karir, tetap juga dalam tanda petik kodrat wanita itu sendiri jangan dilupakan. Perhatian terhadap anak nomor 1 juga terhadap suami, sehingga
kita bisa membuahkan rumah tangga yang utuh ya. Memang tidak ada yang sempurna, tapi dalam arti kata bisa mendekati itu semua. Bisa akhirnya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di mata keluarga, Marcella adalah wanita luar biasa. Ia tangguh, berkomitmen, dan memiliki impian mulia untuk memajukan perfilman nasional. Marcella ingin film Indonesia mendunia dan mencengangkan semua bangsa. Untuk kakak dalam berkarir pasti saya support terus gitu ya. Kalau tidak secara material tapi secara moral pasti. Dan ya tadi saya ingatkan lagi kita harus kembali lebih membumi lagi gitu. Dalam artian pada saat kita ini pasti kita lupa tuh gini apalagi semua coba cepet gitu loh. Ciri-ciri manusia yang tadi saya bilang modern semua coba cepet. Ayo sekarang ini kadang-kadang orang itu nggak bisa ngikutin speednya gitu kan, sehingga nanti dia tidak pernah puas gitu dengan apa yang resultnya gitu, karena terlalu cepet itu ya intinya orang tidak bisa mengikutinya atau kita yang harus belajar lebih sabar lagi gitu. Cepet boleh, cuman kalau kita kembali ke zaman dulu pasti kan cepet masuk jurang gitu yang tadi saya bilang. Jadi lebih ini lagi, lebih cooling down, lebih sabar, lebih bisa melihat sesuatu dari luar gitu. Hei kakak, aku doain mudah-mudahan punya anak lagi, hamil lagi, biar kapok deh tuh hamil terus 9 bulan. Ya udah, yang penting abis hamil terus cepat kurus lagi gitu. Terus semoga anak yang kedua perempuan, jangan cowok lagi gitu kan kalau punya anak, jadi bisa lebih baju-baju lebih perempuan aja. Kalau sekarang kan udah cowok terus cewek gitu, seru jadinya. Soalnya aku seneng banget punya keponakan gitu, apalagi keponakannya lucu banget. Semoga pokoknya aku support terus, selalu bahagia lahir dan batin. Dia pengen menjadi ibu yang sangat baik. Dia pengen melihat anaknya menjadi laki-laki yang sukses, soleh, dan mempunyai karir yang baik. Tapi kalau untuk personal dia sih sempat ngomong sama saya beberapa kali, gue pengen banget nih jadi produser yang bisa memproduksi film-film yang baik, yang menginfluence masyarakat Indonesia dan juga bisa menginjak jalur internasional. Di usia 32 tahun ini, Marcella makin menggebu untuk membenahi perfilman nasional. Tontonan yang edukatif sekaligus berdaya seni tinggi ingin ia wujudkan. Memang, ini bukan pekerjaan mudah, tapi buat Marcella Zalianty, tak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ia suka tantangan, dan Marcella ingin mewujudkan semua impian itu, yakni impian untuk kemajuan perfilman di tanah air. Marilah kita sama-sama saling mendukung, kita buat sesuatu yang baik karena kita memikirkan masyarakat, kita tidak egois untuk membuat sesuatu. Kita nggak pikirin deh yang mau nonton punya pikiran seperti apa. Kita tidak berpikir, saya juga bukan tidak mau berpikir apa efeknya untuk orang yang menonton. Yang penting saya mendapatkan hasil. Saya tidak begitu, tapi saya ingin kita memberikan sesuatu yang baik untuk mereka, tapi mereka juga kita perlu support mereka, karena kalau tidak disupport para produser gitu ya, atau pembuat sineas manapun yang mencoba membuat sesuatu yang baik, lama-lama bisa sangat sulit ketika tidak disupport oleh masyarakatnya sendiri gitu. Jadi intinya kita harus bangga dengan produksi kita sendiri dan kita harus support. Ya, saya sih support banget ya, karena saya kurang hiburan yang baik di Indonesia, Mbak. To be honest, apa yang saya terima di negara saya sekarang kurang menginfluence dengan baik, dan mudah-mudahan dengan banyak-banyaknya orang kreatif yang bisa kasih input yang baik buat negara kita, saya sangat support siapapun itu. Mau Marcel, mau atau ada produser atau semualah. Kita ini butuh asupan gizi yang baik buat menginfluence orang-orang di dunia, di Indonesia ya Mbak. Kalau enggak, negara kita pasti akan terpuruk kalau buat saya. Dan Marcel mempunyai jiwa itu buat saya, jadi saya support banget untuk dia bisa kasih gerakan perubahan lah ya di tengah industri yang kacau marut kayak di. Ya alhamdulillah pelan-pelan gitu ya, kayak kemarin kita buat film kita masuk di Thailand, masuk di beberapa negara di luar, responnya cukup baik, dan mereka melihat bahwa Marcella ini produser yang berbeda dengan produser yang lain. Idealismenya beliau ini kuat banget,
sampai menghasilkan karya-karya yang juga cukup idealis. Tapi ya saya sih support banget ya, karena saya kurang film, justru kurang hiburan yang baik di Indonesia Mbak. To be honest, apa yang saya terima di negara saya sekarang kurang menginfluence dengan baik, dan mudah-mudahan dengan banyak-banyaknya orang kreatif yang bisa kasih input yang baik buat negara kita, saya sangat support siapapun itu, mau Marcel, mau atau ada produser atau semualah. Kita ini butuh asupan gizi yang baik buat menginfluence orang-orang di dunia, di Indonesia ya Mbak. Kalau enggak, negara kita pasti akan terpuruk kalau buat saya. Ya kesulitannya membagi itu, karena itu butuh energi yang besar. Terus tiba-tiba pada saat syuting dulu, aku tuh syuting yang sampai pagi-pagi itu tusuk jelangkung, aku ingat sekali. Sama di Masjid itu film layar lebar pertama setelah film independen zaman dahulu ya, Rudi Setiarwo itu. Aku lagi mau skripsi dan pas di lapangan tuh aku ngerjainnya setengah mati, tiba-tiba hilang semua datanya, komputer hilang, dicolong orang apa gimana deh, aku lupa. Pokoknya komputer hilang, terus datanya semua nggak dipindahin di hard disk. Jadi aku harus ulang dari nol. Itu aku nangis tuh seadanya. Semoga anak yang kedua perempuan, jangan cowok lagi gitu kan kalau punya anak, jadi bisa lebih baju-baju, lebih perempuan aja. Kalau sekarang kan udah cowok terus cewek gitu. Saya sampai BB waktu itu ke Nanda sama Marcel. Lu yakin lu mau nikah sama Marcel? Lu yakin mau nikah sama Nanda? Yakin bro. Nanda bilang, kata Marcel, yakin gue. Buat saya, anak adalah sesuatu yang tidak ternilai. Saya berani berkorban apa aja untuk anak. Jadi dalam tanda kutip, begitu besar hati anak.